Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kumaha sadayana? Damang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan semua yang bersalawat ini nanti diberikan istiqomah iman dan Islam, diberikan rezeki yang berkah, anak-anak yang soleh dan solihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita semua selalu dalam ridha rahmat Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pengasuh pondok pesantren Baitul Burhan, Pangersa, Ibu Nyai beserta seluruh keluarga besar. Yang sama kita hormati Bapak Bupati Karawang, Bapak Kapolres, Bapak Dandim beserta seluruh rombongan, para alim ulama, para ajengan, para kiai yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, hadirin hadirat yang berhadir ini semuanya mendapatkan ridha ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada petang hari ini adalah mengembalikan peran pesantren sebagai epicentrum pendidikan Islam. Epicentrum itu saha? Epicentrum artinya pusat. Yang selama ini orang menganggap pendidikan Islam itu hanya di perguruan tinggi. Pendidikan Islam ada di kampus. Kita kembalikan pendidikan Islam, pusatnya, epicentrumnya adalah pesantren. Betul? Apanya yang betul? Pondok pesantren berdiri sebagai bangunan pondok. Dia bisa berdiri kalau ada 5 tiang yang kokoh. Tiang itu kalau sudah tumbang maka bangunan pondok pesantren akan tumbang berkeping, hilang dari permukaan bumi. Tiang yang pertama yang menjadi tonggaknya, yang menjadi magnetnya, yang menjadi daya tariknya pondok pesantren, tiang utamanya adalah pangersa, kiai, alim ulama, tuan guru, orang yang bisa menjadi tempat berkumpul magnet orang banyak. Pondok pesantren Baitul Burhan bisa besar begini, ini pastilah ada magnetnya yang membuat kita berdatangan kemari. Insya Allah terjaga, terpelihara sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk almarhum, beliau yang sudah menegakkan dari batu pertama sampai santri 2000-an lebih, maka tak ada yang dapat kita balaskan untuk kebaikan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum ada kampus universitas yang menjamin alumninya bisa jadi kiai pimpinan pondok pesantren. Belum ada. Belum ada universitas di Maroko, di Mesir, di Yaman yang bisa menjamin alumninya nanti akan punya pondok. Belum ada. Kenapa? Karena ajengan, pangarsa, kiai, ulama, tuan guru yang bisa mendirikan pondok pesantren itu dibentuk Allah melalui alam semesta. Maka kalau di negeri, di kecamatan, di kabupaten, di kampung kita ada pondok pesantren, kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Manusia mati itu pasti akan meninggalkan sesuatu. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Tapi beda dengan pangarsa, kiai, tuan guru, ulama, mereka akan meninggalkan pondok-pondok pesantren. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pulang dari Makkah Al-Mukarramah. Hari ini kita lihat pondok pesantren Tebu Ireng tegak berdiri. Kiai Haji Wahab Hasbullah, pondok pesantren Tambak Beras tegak berdiri. Kiai Haji Munawir mendirikan pondok pesantren Krapyak di Yogyakarta. Pondok pesantren Ploso, pondok pesantren Lirboyo, ini adalah peninggalan-peninggalan para alim ulama. Datang dari kota Makkah Al-Mukarramah, turun ke Pulau Sumatera, berdirilah pondok pesantren 1912 Mustafawiyah, didirikan oleh Syekh Mustafa Husain. Datang dari Makkah Al-Mukarramah, turun ke Nusa Tenggara Barat, Syekh Zainuddin, berdirilah dia Nahdlatul Watan sampai hari ini. Mereka ulama-ulama yang tidak pernah mati dalam hati umat Islam. Orangnya mungkin jasadnya tidak ada, tapi dia tetap berdiri. Ini tidak bisa diproduksi oleh perguruan tinggi yang satu mata kuliahnya 16 tatap muka, 12 SKS, potong libur tanggal merah, dan berakhir dengan wisuda. Bukan mengecilkan kampus, banyak juga dari kampus yang bisa mendirikan pondok pesantren. Saya hanya ingin mengatakan bahwa mudah-mudahan anak-anak kita ada di antara mereka nanti yang akan menjadi pimpinan pondok pesantren, insya Allah. Amin ya Rabbal. Sekarang banyak orang takut anaknya menjadi orang alim ilmu agama. Bahkan kalau ada yang meminang anak gadisnya, yang pertama dilihat, ditanya ijazahnya apa. SE langsung diterima, SH langsung, oh mohon maaf, SE Pak Bupati SE, SH langsung diterima, doktor langsung diterima, SAG dipending dulu. Padahal SAG yang mendirikan pondok pesantren inilah yang akan berjasa mendidik anak bangsa. Negeri ini merdeka karena pondok pesantren. Allahu Akbar. Ini Ustadz Somad ini ngomong enak aja. Negeri ini merdeka karena Bung Karno dan Bung Hatta. Negeri ini merdeka karena pejuang. Kenapa Ustadz katakan karena pesantren? Bung Tomo, Jenderal Sudirman meminta fatwa supaya masyarakat mau berjuang melawan Belanda. Kita belum punya tentara yang hebat, lalu siapa yang akan mengusir Belanda, Jepang dan komunis? Maka keluarlah fatwa pada tanggal 22 Oktober bernama Resolusi Jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, dia akan mati syahid. Resolusi Jihad 22 Oktober disebarkan ke seluruh penjuru negeri. Maka umat Islam tidak lagi takut terhadap kematian. Semuanya berteriak Allahu Akbar. Meletuslah perang 10 November yang diperingati sebagai hari Sabtu, Hari Pahlawan 10 November. Orang taunya Hari Pahlawan 10 November, orang lupa 10 November itu berkobar karena pahlawan yang tidak takut mati. Siapa yang membangkitkan semangat tidak takut mati? Alim ulama dari pondok pesantren. Negeri ini merdeka melawan penjajah karena pondok pesantren. Allahu Akbar. Jadi jangan katakan pondok pesantren sarang radikal, kepala kau kena pukul. Pondok pesantren ini radikal melawan komunis, radikal. Ketika meletus 30 September, siapa yang paling dicari oleh PKI? Yang paling mereka cari adalah kiai, ajengan, pangersa, tuan guru. Mereka culik, mereka pancung, mereka bunuh. Kenapa?
Karena mereka tahu magnet umat ini ada pada kiai, pada pangersa, pada tuan guru. Hari ini kita membuktikan di pondok pesantren Baitul Burhan, umat Nabi Muhammad berkumpul tumpah ruah. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa ajak Bu Lela. Sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini jamaah mengintip dari jendela. Hai guys, Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah yang dikatakan Ustadz Somad, magnet itu masih ada? Apakah perekat umat itu masih ada? Apakah pengersa ulama kiai masih ada? Hari ini kita buktikan, orang masih datang berduyun-duyun ke pondok pesantren Baitul Burhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba bersolawat? Karena saya melihat ada kotak yang lewat. Begitu melihat kotak lewat, jantung saya degupnya tidak normal. Itu maka saya bersolawat. Saya yakin Bapak Ibu juga merasakan perasaan yang sama. Nah, jadi tolong kotak itu diisi. Ibu-ibu yang belum bawa uang bisa diisi dengan anting, gelang, rantai, kartu ATM. Adik-adik yang bawa kotak naik ke atas, karena di sini banyak ikan-ikan hiu dan ikan-ikan paus. Yang pertama adalah pangarsa kiai. Tiang yang kedua adalah masjid. Apakah Baitul Burhan punya masjid? Saya tahu, kelihatan menaranya, kubahnya megah, lengkap dengan lampu merah menyala di atas. Maka masjid. Kenapa? Karena pangersa, karena kiai, karena ulama membawa santri sholat berjamaah. Kiai sudah dulu bangun sebelum santri terbangun. Tengah malam dia ambil sajadah, dia membangunkan santri untuk sholat berjamaah. Bangun, sholat berjamaah. Kebetulan dulu kami membuat seminar di Maroko tentang peran pesantren dalam pendidikan Islam di Indonesia. Narasumbernya Kiai Haji Mustafa Bisri Kusmus. Waktu itu kami nanya, kiai itu siapa? Gus, kata beliau, man yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Orang yang melihat dengan umat ini, pandangannya pandangan kasih sayang. Sayang kepada anak-anak ini, jangan sampai sesat, jangan sampai kafir, jangan sampai murtad. Dibangunkan untuk bangun sholat malam. Apa beda kiai dulu dengan sekarang, Gus? Beliau menjawab, kiai dulu dia akan bangun lebih dulu sebelum santrinya, dan santrinya lebih dulu tidur sebelum dia. Tapi yang sekarang, dia tidak pernah mau tahu tentang santrinya. Di awal bulan dia akan nanya, siapa yang belum bayar uang sekolah? Bukan kata saya, kata Gus Mus. Waktu seminarnya tahun 2005 di Maroko. Sekarang sudah 2024, 19 tahun yang lalu. Ini pondok pesantren bisa besar, megah begini. Masjidnya ada, karena setiap malam pangersa, ajengan, kiai, ustadz membangunkan santri untuk sholat berjamaah, mengajak makan sahur, dan setelah mereka tertidur, kiai bangun di tengah malam mendoakan, Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhumut ta'wil warzuqhum fahmal mursalin, Allahumma aftah lahum futuhal arifin. Dibukakan Allah pintu hati mereka. Ini yang tidak ada di sekolah terpadu, ini yang tidak ada di sekolah full day, ini yang tidak ada di kampus. Kenapa? Pendidikan masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. Di mana pendidikan 24 jam? Anak diperhatikan tidurnya, WC-nya, makannya, dari mulai sebelum makan sampai dikeluarkan ke toilet, dari mulai sebelum tidur sampai tidur malam, sampai tidur lagi.
itu hanya ada di pondok pesantren. Benteng pertahanan terakhir kita adalah pondok pesantren. Maka kalau sudah pondok ini hancur, maka hancurlah bangsa ini. Saya tidak mau, karena berita-berita miring. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Pondok pesantren ribuan, santrinya jutaan. Hanya karena berita-berita kecil oknum person 0,01% rusak pondok pesantren. Hari ini kita sedang diperlihatkan pesantren masih gagah, pesantren masih ramai, Baitul Burhan tetap terjaga, terpelihara sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Daftarkan anak-anak Anda segera tahun ajaran 2024-2025 sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Sudah kusampaikan ya Allah, kalau orang tuanya sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Kalau belum mendaftarkan, insya Allah. Kalau sudah dikasih tahu nggak mau juga mendaftarkan, silakan. Saya nggak punya kekuasaan untuk memaksa orang memasukkan anaknya ke pesantren, tapi siap-siap anakmu akan kena pil anjing gila. Anakmu akan diserang narkoba, bunuh diri massal karena depresi, mabuk, sakau, TikTok, macam-macam yang merusak, internet, macam yang akan menghancurkan anak-anak kita. Benteng terakhir pondok pesantren. Saya tidak sanggup mengawal anak ponakan saya dari mulai bangun pagi sampai tidur malam. Saya terus terang nggak sanggup, karena saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Saya kirim pondok pesantren. Ponakan, kamu ponakan saya, kamu anak saya, wajib masuk pesantren. Nggak mau masuk pesantren, pecat jadi ponakan. Kenapa? Karena saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 tahun cuma kamu di pesantren, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, setelah itu tamat, kamu silakan ke kuliah kemanapun, terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang membangun negeri. Insya Allah Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kenalkan Ustaz, saya tentara, tapi saya lulus melalui jalur pesantren. Tamat pesantren jadi tentara. Kenalkan Ustaz Somad, saya polisi santri, saya lulus jadi polisi dari jalur santri. Kenalkan Ustaz Somad, saya pengacara, sekarang membuka lembaga bantuan hukum gratis untuk anak yatim, fakir miskin, para duafa, karena saya dari pesantren. Saya ceramah tinggal di hotel, kunci pintu rapat, nggak boleh ada yang masuk, jangan ganggu Ustaz Somad. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu, saya buka, lihat brimob. Buka pintu, kenapa kamu bisa masuk? Saya adik kelas Ustadz dulu di pondok. Ternyata adik kelas saya jadi brimob. Turun di airport, saya lihat ada tentara menyambut dari depan, tegap, tinggi, gagah, begitu dekat. Aku ketua kelas dulu, man. Apa maknanya? Dari pesantren jadi polisi, jadi pesantren jadi tentara, jadi pesantren bisa jadi apapun. Jangan berpikiran picik, jangan berpikiran sempit. Kenapa? Pesantren adalah tempat mendidik anak-anak kita. Saya tausiah ke Yogyakarta, ketemu dengan Pak Rektor Universitas Islam Indonesia UII, Ustadz Somad. Bisa dicek di Fakultas Kedokteran, yang paling banyak dapat beasiswa adalah anak pesantren penghafal Quran, karena kami memberikan beasiswa full 100% gratis tambah uang saku untuk para penghafal Quran. Allahu Akbar. Ini sekarang banyak orang nggak pede kalau anaknya pesantren. Anak kamu yang pertama di mana? Yang pertama SMP Plus. Yang kedua di mana? Yang kedua Islamic Boarding School. Yang ini, itulah karena nggak terima kemarin saya masukkan pesantren. Seakan-akan pesantren tempat pembuangan. Pesantren adalah tempat anak-anak dididik menjadi calon pemimpin masa depan insya Allah. Allahu Akbar. Di masjid subuh digembleng, zuhur dididik, asar dibentuk, maghrib diasuh,
isya, tahajud malam didoakan oleh para pangirsa kiai ajengan. Mereka dibesarkan dengan makanan halal, mandiri, mandi sendiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Untuk apa punya anak cerdas, pandai, IP-nya 4, tapi tidak pandai membawa piring dari meja makan ke dapur, tidak pandai mencium tangan orang tua, tidak pandai rabbighfirli wali walidayya, tidak pernah membahagiakan. Anak akan mandiri, tahu bersusah payah, berbagai macam kesulitan, menghormati alim ulama, cinta kepada negeri, umat dan bangsa. Itu adalah pendidikan di pondok pesantren. Tiang yang pertama kiai, tiang yang kedua masjid, tiang yang ketiga adalah ini yang tidak kalah penting, kitab kuning. Ciri pondok pesantren. Kenapa disebut kitab kuning? Karena kertasnya dari ubi kayu, kertas paling murah, maka disebut dengan kitab kuning. Nanti Bapak Ibu pergi ke Beirut, ke Mesir, ke Makkah, Madinah, mau beli kitab kuning, begitu dikasih dari toko buku, kitabnya putih. Loh, namanya kitab kuning kok warnanya putih? Karena kertasnya dicetak dengan kertas yang mahal. Makna kitab kuning adalah kutubut turas, kitab-kitab klasik. Fikih mereka belajar dari mulai yang paling bawah mata takrib, habis itu naik ke atas Fathul Qarib, habis itu naik ke atas I'anatut Talibin, habis itu naik ke atas Al-Mahalli, matang fikih mazhab Syafi'inya. Setelah itu barulah dia baca kitab 4 mazhab. Apa dia? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Zuhaili. Apa dia? Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid Imam Ibn Rushd. Kitab apa lagi? Al-Fiqh alal Madzahibil Arba'ah Al-Jazairi. Ini semua perbandingan mazhab. Dia ngerti mazhab Hanafi, dia paham mazhab Maliki, dia tahu mazhab Hambali, tapi dia tetap berpegang kepada mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Akidahnya dari kitab yang kecil Aqidatul Awam, naik ke atas Jala'ul Afham, naik ke atas Al-Husunul Hamidiyah, naik ke atas Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, matang sifat 20. Sekarang sifat 20 sedang dikritik orang. Apa itu sifat 20? Sifat Allah kok cuma 20? Sifat Allah itu banyak. Kenapa sifat cuma 20? Sifat Allah itu banyak. Siapa yang bilang sifat Allah cuma 20? 20 sifat itu disusun ulama untuk menguji Tuhanmu benar atau tidak. Sekarang menurut survei terakhir, jumlah Tuhan di dunia ini sebanyak 4.000. 4.000 Tuhan. Bagaimana cara menyeleksi 4.000 Tuhan itu? Dengan sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Dengan 20 sifat itu tereliminasilah 93.999 Tuhan. Tereliminasi, pulang kampung semua itu Tuhan. Yang lulus cuman satu, la ilaha illallah Muhammadun. Kalau matang akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, maka insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Itulah dalam doa kita, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Selamat dalam agama. Apa maksudnya? Jangan sampai Tuhannya tidak lulus fit and proper test dalam sifat 20. Dulu Tuhan pernah ada, tapi sekarang Tuhan sudah mati. Kata Nietzsche dari Jerman. Anak pesantren Baitul Burhan cukup dengan satu sifat membantah ucapan Nietzsche. Dulu Tuhan pernah ada, lalu Tuhan sudah mati. Berarti bukan Tuhan. Kenapa? Karena dalam sifat 20 kalau dia berakhir berarti bukan Tuhan. Wujud
qidam, baqa. Qidam tidak berawal, baqa tidak berakhir. Kalau berakhir berarti bukan Tuhan. Kenapa begitu? Sudah begitu ditetapkan oleh para ulama. Ulama yang sangat cerdas menyusun sifat 20. Itulah yang dimatangkan di kepala anak-anak kita. Tapi fikih dan akidah ini tidak ada maknanya kalau tidak ada akhlak. Maka dia belajar dari mulai kitab yang paling kecil, Imam Az-Zarnuji, Ta'limul Muta'allim, sampai pada puncak akhlak disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 dalam Ihya Ulumuddin. Akidahnya mantap, fikihnya hebat, berakhlakul karimah. Akidah, iman, fikih, Islam, akhlak, ihsan. Itulah makna pertanyaan malaikat Jibril, akhbirni anil iman, akidah, akhbirni anil Islam, fikih, akhbirni anil ihsan, tasawuf. Man tasawwafa wa yatafaqqah, siapa yang bertasawuf tapi tidak fikih, faqad tazandaqa, maka dikhawatirkan dia akan zindik. Man tafaqqaha, siapa yang alim dalam fikih walam yatasawwaf, tapi dia tidak bertasawuf, dia tidak berakhlak, dia tidak mengkaji ihya, faqad tafassaqa, dikhawatirkan dia akan fasik. Man jama'a bainahuma, siapa yang menggabungkan antara fikih dengan tasawuf, maka dialah yang benar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pondok pesantren dibaca kitab-kitab kuning ini. Apa itu kitab kuning? Kami yang hebat, kami belajar bahasa Inggris, kami belajar bahasa Prancis, kami belajar bahasa Jerman. Betapa anak-anak kita di pondok yang belajar kitab kuning disepelekan, diremehkan. Padahal bahasa Inggris bukan menyepelekan, ini hanya sekedar mau perbandingan saja. Saya pergi ke pesantren Baitul Burhan. I'm going to pesantren Baitul Burhan. Goes, going, gone, when. Mohon Bapak Ibu yang dosen guru bahasa Inggris, kalau saya salah luruskan. Kita ulang tasrifnya ya. Go, going, goes, when, gone. Cuman 5. Sekarang kita pakai bahasa kitab kuning. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. 14. Itu baru fi'il madhi, past tense. Sekarang kita masuk present and future. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, tadhabu, tadhabani, yadhabna, tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna, adhabu, nadhabu. 14 tambah 14 sudah 28. Belum lagi tasrif. Zahaba, yadhabu, zahaban, zahibun, madhubun, idhab, la tadhab, madhabun, madhabun, midhabun. Kalaulah anakmu tidak lulus SMP, gara-gara tidak lulus SMP lalu kau masukkan ke pondok, kau anggap di pondok tempat orang bodoh, maka anakmu yang nggak lulus going aja mau menghafal, gila dia langsung. Cari anakmu yang paling cerdas, yang paling pintar, yang paling hebat, yang paling smart, masukkan ke pondok pesantren, maka akan lahir imam-imam mazhab Syafi'i abad 21. Allahu Akbar. Anakmu di mana sekarang? Anak saya di Baitul Burhan. Apa kehebatannya? Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabat, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtuna, zahabtu, zahabna. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah anak di pesantren tidak belajar bahasa Inggris? Bahasa Arab yang jelimet, yang ribet, yang sulit, yang payah, yang susah aja dia bisa, apalagi kalau cuman bahasa Inggris. Allahu Akbar. Jadi jangan sepelekan kitab kuning, jangan sepelekan. Bagaimana mau menjawab pertanyaan-pertanyaan jamaah kalau tidak kembali kepada kitab kuning? Ustadz Somad, ya, apakah boleh sholat duha berjamaah? Abdul Somad bukan imam, saya hanya membacakan kitab. Idza fu'ila dzalika ahyanan jaza,
Kata Imam Nawawi, Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, meninggal tahun 676. Idza fu'ila dzalika ahyanan, dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, kalau dilakukan sekali-sekali jaza, boleh. Menjawab bukan menurut saya. Siapa kamu, Besti? Kita ini bukan apa-apa. Abdul Somad belum pernah berfatwa. Abdul Somad belum pernah berfatwa dari Quran dan Sunnah. Abdul Somad hanya membacakan fatwa-fatwa dari para alim, dari para ulama. Menurut Imam Zarkashi, menurut Imam Zarnuji, menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Malik bin Anas, menurut Imam Syekh Sya'rawi, menurut Imam, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Karena tidak membaca kitab kuning, karena tidak mengerti nahwu sharaf, akhirnya bicara menurut saya. Syafi'i manusia, saya juga manusia. Ghazali manusia, saya juga manusia. Malik manusia, saya juga manusia. Bukhari manusia, saya juga manusia. Imam Bukhari manusia, hafalan hadisnya 600.000. Kamu berapa? Ada 6 ustadz, baca matan hilang sanad, baca sanad hilang matan, mati laptop hilang semuanya. Siapa kita? Maka kalau mau anak kita menghormati kitab kuning warisan ulama, tidak ada jalan lain ke pondok pesantren. Tiang yang pertama, pangersa, ajengan, kiai, tuan guru, alim ulama. Tiang yang kedua, masjid. Ketika masjid sudah ramai tegak berdiri, disitulah kebangkitan Islam. Hanya di pondok pesantren masjid diisi dalam 7 waktu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud. Hanya di pondok pesantren masjid tidak pernah kosong. Maka kalau bapak ibu mau dapat amal jariah mengalir setelah hari kiamat, cari pondok-pondok pesantren. Kenapa? Pondok pesantren tidak akan dijual, pondok pesantren tidak akan dirubah jadi ruko. Pondok pesantren sampai hari kiamat. Cari pondok pesantren yang belum selesai, bantu selesaikan. Mana contohnya? Ini semennya belum. Bapak bukan kiai, bapak bukan ulama, ibu bukan penghafal Quran, tapi ingin dapat hadiah pengalir pahala sampai hari kiamat. Bawa. Saya mau setelah selesai tabligh akbar, bukan hanya sekedar cerita. Kemarin Ustaz Somad di Baitul Burhan, ramai. Bagaimana hebatnya? Banyak padi yang mati terinjak. Saya nggak mau mendengar berita itu. Saya mau ada berita bahwa banyak yang nelpon. Setelah Ustaz Somad kemarin pulang, banyak yang nelpon. Berapa sak semen lagi? Berapa kelas lagi? Berapa asrama lagi? Berapa kosen jendela lagi? Berapa pintu lagi? Itu yang mau saya. Kemarin Ustadz, setelah Ustadz pulang dari Baitul Burhan, banyak yang nelpon. Berapa lagi? Mereka mau bantu? Enggak, nanya aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Tiang yang pertama ulama, tiang yang kedua masjid, tiang yang ketiga kitab kuning, tiang yang keempat ada santri, ada masjidnya, ada kiainya, ada kitabnya.
santrinya nggak ada. Ustaz Somad itu tausiah nggak memperdulikan azan. Orang azan dia tetap tausiah. Saya sudah azan. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Maka santri-santrinya, alhamdulillah, santri Baitul Burhan lebih kurang 2000 di masa akan datang terus bertambah, terus bertambah, terus bertambah sampai hari kiamat insyaallah. Ini asrama-asrama mesti lagi banyak. Ini padi-padi penting, tapi padi dimakan busuk. Ada yang tidak busuk, apa dia? Santri akan melahirkan para generasi yang membangun bangsa, akan menuntaskan masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial. Kenapa? Karena mereka belajar akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya benar, benteng ahlus sunnah wal jamaah. Yang terakhir, yang kelima, ada tempatnya. Karena kiai-kiai dulu mendirikan pondok pesantren, santri dibawa ke sawah, santri dibawa mengurus kambing, santri dibawa untuk berniaga berdagang. Santri tidak hanya sekedar mengajar, tapi juga belajar tentang masalah kehidupan. Belajar tidak hanya di kelas, tidak hanya baca kitab kuning, tapi juga belajar bercocok tanam, belajar berdagang, belajar berniaga. Itulah maka ada fikih muamalah, ada bayar zakat padi, ada bayar zakat emas, ada bayar zakat perdagangan, zakat tijarah. Kenapa? Karena mereka di tempat belajar tidak hanya sekedar kelas, tidak hanya sekedar kitab, tapi belajar pada kehidupan bermasyarakat. Itulah 5 tiang pondok pesantren. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ini sampai kita mati menghadap Allah. Saya yakin dan percaya kalau saya mati menghadap Allah, santri-santri, para ajengan, para pangersa akan mendoakan. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala doa kita. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'hada ma'hadan aziman mubarakan fih. Jadikanlah pondok pesantren Baitul Burhan pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan. Takharraja min ulama waz zu'ama. Keluar dari pondok pesantren Baitul Burhan para alim ulama, para pemimpin bangsa di masa akan datang. Al-mufassirun wal muhaddithun wal usuliyun, para ahli tafsir, ahli hadis, ahli qiraat, ahli tasawuf, ahli akidah yang akan meluruskan iman bangsa kami dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhumut ta'wil. Dalamkan ilmu agama anak-anak kami, ajarkan mereka pemahaman Quran yang benar ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh. Jaga mereka dari segala perbuatan maksiat. U'idzukum bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Kami mohon perlindungan kepada Engkau. Jaga peliharalah pondok pesantren ini beserta keluarga besar. Jagalah santri-santrinya dari segala perbuatan maksiat dan fitnah akhir zaman ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami, selamatkan daripada segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, LGBT, perbuatan keji dan munkar. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tempatkan kami di tempat yang penuh dengan keberkahan. Engkaulah sebaik-baik penempat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Akhirnya saya ucapkan selamat milad Pondok Pesantren Baitul Burhan. Terima kasih atas segala perhatian. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mohon maaf zahir dan batin. Pulang dengan tenang,
sholat berjamaah, jaga kebersihan dan ketertiban Pondok Baitul Burhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih, hatur nuhun. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan bersama tablik akbar dengan tema mengembalikan peran pesantren sebagai epicentrum pendidikan Islam yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Haji Abdul Somad Batubara LC di